Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman semua? Tolong jangan di skip video ini karena saya akan menguraikan peraturan pinjaman online yang diberi sama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berlaku tahun 2024 ini. Oke, jadi simak sampai akhir video ini biar gagal pahamnya fokus, jangan sampai di skip videonya. Oke. Nah, di sini saya akan bacakan informasi terbaru dari OJK. Di sini banyak sekali peraturan OJK memberikan pinjaman online ini aturan, oke. Jadi kalau mereka melanggar, maka mereka bisa kena sanksi bahkan dicabut dari pinjaman online itu sendiri dari Otoritas Jasa Keuangan. Oke, jadi silakan simak apakah ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, baiklah. Yang belum subscribe silahkan subscribe video ini biar tambah berkembang channel kita. Saya akan berikan informasi-informasi terbaru tentang pinjaman online yang diawasi OJK ini, oke. Nah, di sini saya akan bacakan informasinya, oke, teman-teman semua. Di CNBC Indonesia ini ada yang berbunyi penagih utang atau debt collector diberi tugas bagi perusahaan pembiayaan untuk menagih kredit pada nasabahnya. Namun seringkali debt collector menjadi sosok yang menakutkan bagi para pemilik utang, oke. Habis itu mereka terus menghantui saat seseorang melanggar perjanjian hutang piutang yang telah disepakati di awal. Tidak hanya itu, mereka juga tidak ragu datang ke rumah untuk menagih hutang piutang, oke. Hal ini tentu dapat membuat panik bukan kepalang, oke. Nah, itu adalah yang berbunyi di sini. Habis itu ada lagi, terlepas dari itu, ternyata OJK, Otoritas Jasa Keuangan, telah merinci ketentuan bagi debt collector penyelenggara pinjaman online pinjol peer-to-peer lending atau P2P lending melalui peta jalan atau roadmap pendanaan bersamaan berbasis teknologi informasi, oke. Habis itu Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaannya, habis itu Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, oke. OJK Agusman. Nah, ini Agusman mengatakan, oke, seperti itu, oke. Setiap penyelenggara wajib menjelaskan, oke, terkait prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya. Selain itu juga dapat ketentuan dan etika dalam proses penagihan, seperti itu, oke. Nah, di sini juga ada yang berbunyi terakhirnya itu seperti ini. Nah, dalam sebagaimana diketahui, roadmap ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sistem perbankan atau Undang-Undang PPSK, oke. Dalam pasal 306 Undang-Undang PPSK berbunyi seperti ini, mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan PUSK melakukan pelanggaran dalam penagihan hutang, memberikan informasi yang salah kepada nasabah akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 20 miliar dan 250 miliar. Ini sangat serius, oke. OJK memberikan peraturan kepada pinjaman online. Di sini juga bisa didenda ataupun diberi penjara 2 tahun sampai 10 tahun, oke. Jadi kalau seandainya mereka melanggar, mereka bisa kena tuntut sama OJK, bahkan dicabut, bahkan bisa dipidanakan oleh OJK itu. Jadi mereka tidak boleh macam-macam sama nasabah pinjol ini sendiri, oke. Nah, di sini untuk aturannya ada beberapa aturan, ada 7, oke. Saya akan bacakan, siapa tahu ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Adapun aturan terbaru OJK untuk bisnis pinjol yang berlaku mulai 2024 sebagai berikut. Nah, ini, oke. Yang pertama, simak videonya. 1. Penurunan bunga dan biaya lain. Nah, di sini pemerintah mengatur yang berbunyi, oke, besaran bunga pada pinjaman online. Hal ini tertuang dalam peta jalan pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, oke. Nah, di sini sudah ada surat edaran, oke. Nah, dalam SE OJK terbaru, besaran bunga peer-to-peer lending atau P2P pinjol, oke, kini diatur OJK. Otoritas Jasa Keuangan memberi bunga pinjol akan dibatasi menjadi 0,01, oke, hingga 0,03 per hari. Seperti itu, oke. Sebelumnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (API) menetapkan maksimal bunga harian pinjol 0,4% per hari. Kemarin, oke, sebelumnya itu 0,4, sekarang sudah berarti 0,1 hingga 0,3. Kalau seandainya sudah melebihi itu sudah melanggar aturan dari OJK itu sendiri, oke. Itu sudah sangat jelas, oke, OJK mengaturnya, jadi tidak main-main, oke. Habis itu yang berbunyi lagi dalam SO sekian 2003, manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil terkait bunga, margin atau untung bagi hasil, biaya administrasi, biaya komisi, fee platform, ujra yang setara dengan biaya yang dimaksud, dan biaya lainnya selain denda keterlambatan, biaya materai dan pajak, oke.
Seperti itu. Batasan untuk bunga pinjol untuk menjamin konsumtif jangka pendek kurang dari 1 tahun, oke, yaitu sebesar 0,3% per hari kalender dari nilai pendapatan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan yang berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2024. Sangat jelas. Untuk bunganya itu 0,3% paling besarnya. Kalau lebih dari itu mereka bisa kena denda ataupun bahkan bisa ditegur sama OJK, bahkan bisa dicabut izinnya. Selanjutnya nomor 2, oke, denda keterlambatan. Nah, di sini OJK juga berbunyi mengatur denda keterlambatan bagi debitur dalam aturan baru. Ini aturan baru, oke. Untuk sektor produktif dendanya mencapai 0,01 per hari pada 2024. Jadi 0,01 per hari untuk 2024. Denda keterlambatan turun menjadi 0,067% per hari pada 2026. Masih lama tentunya, seperti itu. Sekarang masih 0,01 per hari 2024, Sementara denda keterlambatan untuk sektor konsumtif mencapai 0,3% per hari mulai 2024 dan 0,02% per hari pada 2025. Nah, seperti itu bunyinya tadi, Denda keterlambatan untuk sektor konsumtif turun kembali menjadi 0,01 per hari pada 2025. Jadi pinjol ini untuk bunganya sangat-sangat diatur, tidak boleh melebihi dari yang dianjurkan oleh AFPI ataupun OJK itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya, nah ini nomor 3, simak baik-baik. Tak boleh pinjam lebih dari 3 platform. Ini khususnya untuk para peminjam, seperti para nasabah, seperti itu, Nah, ini berbunyi seperti ini. Debitur nantinya hanya boleh meminjam maksimal di 3 pinjol, 3 pinjol, tidak boleh lebih. Itu saran dari OJK. Harapannya konsumen bisa lepas dari upaya gali lubang tutup lubang pinjol. Nah, di sini sebenarnya OJK sudah mengatur, biar kita semua ini nasabah ini tidak gali lubang tutup lubang, jadi dibolehkan hanya 3 platform aplikasi, seperti itu, Penyelenggaraan harus memperhatikan kemampuan bayar kembali, ini terakhir seperti itu, Jadi sudah sangat jelas, tidak boleh pinjam lebih dari 3 platform. Kalau lebih takutnya bisa gali lubang tutup lubang, tidak bisa lepas dari cara 3 platform itu sendiri, seperti itu. Nomor 4, nah nomor 4 kita bahas tuntas. Nomor 4 itu penagihan hanya sampai jam 8 malam. Nah, seperti ini kita lihat aturan tersebut ada dalam roadmap pengembangan dan penguatan layanan pendapatan bersama berbasis teknologi informasi yang mengatur ketentuan bagi para penyelenggara dan perlindungan konsumen. OJK juga mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hingga pukul 20.00 waktu setempat. Jadi tidak boleh lebih dari jam 8 malam. Kalau sudah lebih dari jam 8 malam, mereka sudah melanggar dan bisa dilaporkan ke OJK. Kalau kita sudah banyak melaporkan ke OJK, tentu OJK tidak akan tinggal diam, akan menegur pinjol-pinjol yang nakal ini, Habis itu berbunyi terakhir, para penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan. Artinya debt collector atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara berada di bawah tanggung jawab penyelenggara. Jadi debt collector itu tanggung jawabnya adalah para pinjol-pinjol itu sendiri. Jadi kalau kita melapor dan mereka sudah melebihi dari jam 8 malam, mereka bisa kena sanksi dari OJK, seperti itu. Nah, yang nomor 5, memperketat aturan penagihan. Simak ini. Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur sara dalam proses penagihan. Sangat jelas, Mereka bisa diberi sanksi kalau sudah melanggar aturan dari OJK, Habis itu berbunyi lagi, OJK juga melarang menagih melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan sara, harkat martabat, dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya atau cyberbullying, baik kepada debitur, kontak darurat debitur, rekan debitur, hingga keluarga. Jadi sangat jelas memperketat aturan penagihan. Kalau mereka lebih-lebih menagih Anda, mengintimidasi berlebih-lebihan, mereka bisa kena sanksi OJK, bahkan dicabut, bahkan dilepas dari larangan, mereka akan dicabut sama OJK itu sendiri. Jadi sangat ketat mereka memberikan aturan para pinjol-pinjol ini, seperti itu. Nomor 6, kita lihat lagi aturan terbarunya. Kontak darurat bukan buat menagih. Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Jadi mereka tidak boleh menagih keluar kontak darurat, apalagi ke kontak darurat saja mereka tidak boleh menagih, hanya menelpon menanyakan keberadaan para peminjam atau nasabah itu sendiri, Habis itu berbunyi,
Sebelum menetapkan kontak darurat, platform P2P Lending harus melakukan konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. Dengan demikian, kontak darurat tak asal dicantumkan. Penyelenggara mendokumentasikan konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pihak data kontak darurat. Jadi sebenarnya penyelenggara atau pinjol itu sebenarnya kalau seandainya sudah dicantumkan kontak darurat, mereka harus nelpon kontak darurat apa benar ini saudaranya atau dari perusahaannya atau dari keluarganya. Oke, tidak boleh mereka mengasih pinjaman secara langsung kalau tidak ada persetujuan dari kontak daruratnya itu sendiri. Oke, seperti itu. Nah, ini yang terakhir, nomor 7, pinjol wajib asuransi. Oke, seperti itu. Yang berbunyi di sini, penyelenggara P2P Lending wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko termasuk bekerjasama dengan perusahaan asuransi. Mereka sudah dianjurkan sama OJK untuk bekerjasama sama asuransi. Oke, seperti itu. Pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Jadi mereka wajib sekali untuk bekerjasama sama asuransi. Tidak boleh mereka asal bikin pinjol habis itu minta izin ke OJK, tidak bisa. Oke, seperti itu. Jadi mereka kalau seandainya banyak yang tidak bisa mau collab, mereka bisa dibantu sama asuransi itu sendiri. Oke, seperti itu. Kalau seandainya banyak yang galbay sama pinjol itu. Habis itu berbunyi lagi, regulator menyebut fintech P2P Lending wajib bekerjasama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi mereka kalau mau bekerjasama sama asuransinya juga harus punya izin OJK-nya juga. Oke, jadi sudah sangat jelas pemerintah tidak main-main kepada pinjol ini, tetapi kita harapkan kedepannya pinjol ini semakin waras. Oke, mereka menagih tidak secara barbar dan mereka aman sesuai apa yang ditentukan sama OJK ini. Jadi tidak asal-asal menagih dan sesuai SOP yang berlaku. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman yang sebelum subscribe, silahkan subscribe. Saya akan berikan informasi terbaru tentang pinjaman online setiap hari kepada teman-teman semua. Apalagi teman-teman yang lagi galbay, saya akan berikan informasi yang terbaik. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan subscribe dan like video ini. Terima kasih. Semangat kerja.